Ada satu yang mirip dengan Ahlus Sunnah. Emang Ahlus Sunnah itu didirikan oleh Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Beliau orang Habasyah, hijrah ke Libanon, lalu membuat pergerakan di sana, pergerakan anti Wahabi. Cuma yang dilibas oleh beliau ini tidak hanya Wahabi, Imam Ghazali aja dikritisi. Ya, tapi kata mereka kalau ngeritik kita boleh, ngeritik mereka nggak boleh. Jadi saya mengkritik Albani di depan pengikutnya, ngamuk-ngamuk semua. Lah saya tanya, Albani biyun am ahadun au syakhsun min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang nabi atau umat? Pembahas. Oh dia seorang umat, dia boleh dikritik dong. Nabi Muhammad yang nggak boleh dikritik, ya. Romo Kiai aja boleh dikritik, tapi santrinya nggak berani. Itu kita kritik. Dan dulu guru kita Syekhna Ali Mustafa Yaqub beliau mengatakan, ini kelompok ekstrim ini seandainya mau mereka akan ja'alu al-Albaniya nabiyan. Seandainya mereka mau, mereka akan bersikap memperlakukan Albani seperti nabi. Begitu beliau gergetannya. Padahal guru saya itu murid Syekh bin Bas. Guru saya itu murid Syekh bin Bas pakai. Dan dituduhlah kami ini separuh-separuh Wahabi. Ya salah. Itu gak benar ya. Kiai kami steril dari Wahabi ya. Alhamdulillah. Cuma agak kencang dikit ya. Mutasyaddid. Ahlus Sunnah mutasyaddid. Apalagi yang sering diimpor, ada lagi Jemaah Tabligh. Itu masih bagus. Jemaah Tabligh ini didirikan oleh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, seorang muhaddis, ahli sanad, diteruskan oleh muridnya Maulana Zakaria. Maulana Zakaria ini muhaddis mursyid 3 thariqah. Maka sekarang di Madiun, Tomboro ini dulu pesantren thariqatnya Idrisiyah, NU juga, Nahdiyin, Aswaja. Ketika ketemu pola-pola Jemaah Tabligh, mereka kemudian mengadopsi. Dulu ada al-mursyidnya namanya Kiai Uzairon ya. Itu juga orang alim. Bernaqsyabandi tidak pernah khuruj fisabilillah seperti Jemaah Tabligh, tapi beliau setiap hari khuruj di pesantrennya. Ya, Kiai saya, Kiai Ali Mustafa Yaqub, didatangin oleh anak muda. Jadi mereka itu ada namanya tashkil. Tashkil itu mendakwahi orang supaya ikut khuruj. Anak muda ini lupa kalau ketemu Kiai minta doa. Saya kan pernah khuruj juga. Kan pengen tahu ya enggak? Pengen tahu nih akidahnya apa, manhajnya apa. Ternyata anak muda ini lagi jos, namanya lagi semangat. Ada bahasa Jawanya enggak tuh? Semangatnya berlebih, itu bahasa Jawanya apa? Kalau kita nyebutnya lagi jos. Hah? Reginas, kirain rengginang. Apa kata dia, Pak Kiai? Ya, kenapa Ananda? Khuruj lah. Nah, maksudnya khuruj apa? Khuruj lah sama kita, Pak Kiai ini sudah enak di pesantren. Khuruj lah dakwah sama kita, ngajar umat. Apa jawaban Kiai? Saya khuruj setiap hari nak. No, lihat tuh tempat jauhlah saya. Jauhlah ini tempat kelilingnya. Dari rumah, bahkan rumahnya itu sudah tempat khuruj. Ada tamu banyak datang, nggak berhenti-berhenti, kemudian ngajar, begitulah terus muter. Itu kiai saya baru aktif keluar-keluar, itu setelah santri ada yang bisa menggantikan beliau. Tadinya beliau main cuma sendiri atau berdua sama beberapa ustadz. Nggak kayak saya yang hampir setiap minggu keluar ini. Jadi kita emang suka mengadopsi pemikiran. Nah, ada satu yang mirip dengan Ahlus Sunnah. Emang Ahlus Sunnah itu didirikan oleh Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Beliau orang Habasyah, hijrah ke Libanon, lalu membuat pergerakan di sana, pergerakan anti Wahabi. Cuma yang dilibas oleh beliau ini tidak hanya Wahabi, Imam Ghazali aja dikritisi. Syekh Al-Buti pun ditahzir.
tahu tahzir ya, di warning, oh ini sesat nih. Syekh Wahbah Zuhaili pun polemik, dulu pernah tinggal di Suriah beliau, kemudian pindah ke Libanon. Di Libanon, beliau seorang Syafi'i, Asy'ari dan bertarikat Rifa'iyah. Cuma sayangnya mengkritisi ulama tidak pada tempatnya. Namun jasa beliau dalam mengkritisi Wahabi, Salafi, terutama karya-karya Ibnu Taimiyah, ini perlu jadi pegangan. Ini boleh dijadikan rujukan nih nanti Gus Ahmad ya, yaitu Maqalat As-Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ibnu Taimiyah. Coba diulang judulnya. Maqalat As-Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ibnu Taimiyah. Itu bacaan saya dari 2004. 2004 kita baca itu. Ajib sekali, itu kitab ditulis sebelum Google ada. Sebelum aplikasi kitab ada, dan beliau merujuk ke kitab-kitab manuskrip. Masih tulisan tangan. Di situ beliau menemukan keganjilan akidah dan pemahaman Ibnu Taimiyah. Salah satu yang aneh dari Ibnu Taimiyah apa? Qauluhu annal anbiya yartakibuna as-saghair dunal kabair. Nah, ini kan bahaya ini. Dia meyakini bahwa para nabi itu berdosa kecil tapi bukan dosa besar. Bahaya enggak? Ada qaulun khatir. Ini sangat berbahaya. Ya. Nah, ini pun diimpor nih. Nah, Ibnu Taimiyah ini kan punya gelar yang menarik. Syekhul Islam. Syekh Abdullah Harari dia mengkritisi Ibnu Taimiyah sampai kepada penilaian Ibnu Taimiyah itu mujassimah. Mujassim dalam pemikiran beliau itu sudah masuk ke kufur, tapi bukan murtad, kufur aja. Qaulnya qaul kufur ya. Maka Syekh Abdullah Harari dan murid-muridnya mengeluarkan kitab judulnya At-Tahzir Asy-Syar'i Al-Wajib. Nah, ini agak saklek nih kitab. Ya, di situ beliau mengatakan Sayyid Muhammad, ya, guru beliau juga nih, ketemu ya Pak Kiai. Dapat ijazah juga. Berarti sanadnya nyambung juga kan sono. Abuya Sayyid Muhammad itu nulis kitab Mafahim yajibu an tusahhah. Itu boleh jadi rujukan untuk kajian kalamiahnya nanti. Beliau menyebut Taimiyah dengan gelar Syekhul Islam. Datanglah muridnya Syekh Abdullah Harari, Syekh Salim Alwan namanya, di Australia. Apa kata dia? Ini apa-apaan ini? Orang sesat disebut Syekhul Islam. Maka Abuya Sayyid Muhammad sempat direndahkan oleh murid Abdullah Harari. Gitu. Nah, model-model inilah yang kemudian diadopsi oleh sebagian pergerakan aswaja di tanah air. Makanya ada beberapa anak-anak muda aswaja berani ngritisi kiai-kiai sepuh dengan cara yang menurut saya tidak sopan. Karena pengaruh kitab ini. Gitu ya. Antum tahu Al-Buti kan? Tahu Wahbah Zuhaili? Dihabisin itu. Tahu Imam Ghazali? Tadi kita ngobrol-ngobrol sama Kiai. Kiai ternyata pura-pura nggak tahu kalau Imam Ghazali punya mursyid. Mursyidnya siapa gitu. Tadi saya ngobrol dengan beliau. Mursyid Imam Ghazali namanya Al-Imam Abu Ali Al-Farmadi. Fa-nya itu pakai alif. Farmadi. Di beberapa kitab ditulis Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi ini ahli zikir khafi, Ismul Jalalah, disebut Allah, Allah, Allah. Itulah yang disebutkan dalam Ihya dan kitab kecil Kimia Us-Sa'adah. Di situ ada zikir Ismul Jalalah.